Pernah nggak sih Anda itu ya kayak kejebak gitu dalam obrolan sama rekan kerja yang alot banget, emosi udah naik, terus rasanya buntu, nggak tahu mesti gimana. Situasi tegang kayak gitu kan, wah nguras energi banget ya. Dan jujur aja bisa bikin hubungan kerja jadi nggak enak. Nah, hari ini nih kita mau coba lakukan pembahasan mendalam buat Anda, gimana caranya jinakin momen-momen panas kayak gitu. Kita bakal gali nih wawasan dari ya macam-macam sumber, termasuk riset HBR soal kecerdasan emosional, resiliensi, terus juga cara hadapi orang yang sulit gitu. Pokoknya biar Anda lebih siap dan ya efektif lah. Betul sekali. Misi kita yaitu membekali Anda semua dengan strategi praktis, supaya bisa menavigasi tekanan ini, jaga hubungan baik, dan yang pasti, tetap profesional. Kita fokus ke langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda terapin pas suasana mulai nggak kondusif gitu. Udah panas gitu, mungkin jadi defensif ya kalau dikritik, atau malah diam seribu bahasa kalau ketemu kolega yang dominan? Tepat. Kesadaran diri itu, ya, fondasinya. Sumber-sumber kita juga nekenin ini kok. Kalau Anda tahu apa yang memicu, Anda kan jadi bisa siap-siap. Bahkan, riset HBR itu nunjukin ada kaitan antara latihan mindfulness singkat dengan penurunan reaktivitas emosi pas kita hadapi pemicu itu. Jadi ini bukan sekedar nenangin diri loh, tapi lebih ke, gimana ya, secara aktif ngelola respons internal kita. Jadi sebelum ngomong, coba deh tarik napas dulu. Terima aja emosi yang muncul. Tapi jangan sampai dikuasai gitu. Oh, menarik ya. Jadi bukan ditekan, tapi dikelola. Oke, oke. Lalu nih, selain sadar diri sama kelola emosi internal, ada persiapan lain nggak yang bisa kita lakuin? Apalagi kalau kita udah kayak, wah, kayaknya bakal ada obrolan sulit nih. Ada, persiapan eksternal juga penting. Kalau bisa nih ya, latih dulu percakapannya. Coba ucapin poin Anda. Dengarkan, kedengarannya gimana. Terus ya, diperhalus lagi kata-katanya. Latih juga bahasa tubuh. Ini bantu banget biar lebih tenang, lebih fokus pas waktunya tiba. Oke, jadi persiapan dari dalam udah, dari luar juga udah. Nah, sekarang pas percakapannya terjadi nih, dan mulai panas. Nah di sini nih, seninya kan, gimana sebaiknya kita interaksi? Hindari kesan nyerang ya. Jujur itu nggak harus kasar loh. Misalnya bilang aja, promosi kali ini dikasih ke orang lain, gitu. Jangan muter-muter. Kedua, nada bicara sama bahasa tubuh. Usahakan tetap netral, meskipun mungkin lawan bicara kita nggak gitu. Ini emang sulit sih, tapi pengaruhnya besar banget. Wah, itu kedengerannya ideal banget ya. Tapi jaga nada netral pas emosi lagi tinggi itu kan susah banget ya. Ada trik khusus nggak sih dari riset HBR atau sumber lain gitu? Salah satu kuncinya itu di pilihan kata. Atau ya, temperate phrasing. Jadi pakai kata-kata yang lebih halus gitu. Daripada bilang, jangan nyela terus dong. Coba deh, sebentar ya, saya selesaiin dulu poin ini, biar nggak lupa. Kata-kata kayak gitu kan ngasih jeda ya, ngurangin potensi eskalasi juga. Terus, yang nggak kalah penting nih, coba pahami sudut pandang lawan bicara, pakai empati kognitif. Empati kognitif. Eh, tunggu. Jadi ini beda nih sama empati gasa. Yang kayak kita ikut ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Kenapa kok dibedain gini? Penting ya di situasi panas. Penting banget. Jadi, empati kognitif itu artinya Anda coba pahami cara berpikirnya mereka, perspektifnya gitu, secara intelektual, tanpa harus ikut merasakan emosinya langsung. Kalau kita ikut ngerasain, ya empati emosional, itu kita bisa ikut ke bawah arus negatifnya loh. Nah, dengan empati kognitif, Anda tetap bisa nunjukin pemahaman. Kayak bilang, saya paham kok ini situasi sulit buat Anda, tapi Anda nggak kehilangan objektivitas. Ini juga jadi dasar buat teknik meredakan yang lain. Oh, oke oke. Paham sekarang bedanya. Nah, teknik meredakan tadi, contohnya gimana tuh? Ada beberapa sih. Pertama, hargai lawan bicara. Honor them. Akui aja kesulitannya atau perasaan mereka. Ini nunjukin respect. Kedua, kalau Anda ngerasa disalahpahami nih, nyatakan ulang niat baik Anda. Restate intentions. Bilang aja, sebetulnya niat saya itu mau bantu kita cari solusi loh, bukan kritik. Ketiga, kalau lawan bicara pakai taktik agresif, Anda bisa coba sebutkan dinamikanya. Name the dynamic. Tapi secara tenang ya. Misalnya, saya perhatiin kok nada bicara Anda mulai naik ya. Mungkin kita bisa coba tetap tenang.
Nyebutin dinamika gitu. Itu bukannya malah berisiko ya? Bikin mereka tambah defensif gitu. Memang ada risikonya. Tapi, kuncinya itu kalau dilakuin dengan tenang, terus fokus ke perilakunya, bukan nyerang orangnya ya. Nah, itu seringkali justru bikin mereka sadar sendiri gitu, terus berhenti. Kuncinya di penyampaian yang netral tadi. Oke, oke, masuk akal sih. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya buat jangka panjang, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Kayaknya fokusnya balik lagi ke diri sendiri ya. Bener banget. Anda kan nggak bisa ngontrol orang lain ya. Yang bisa dikontrol cuma respons Anda sendiri. Coba lihat situasi pakai optimisme realistis. Bedain mana fakta, mana cerita yang kita buat sendiri di kepala. Dan coba deh terapkan empati tegas, tough empathy. Ini bukan berarti jadi galat atau kasar loh ya, tapi lebih ke menyeimbangkan kepedulian kita ke rekan kerja dengan kebutuhan buat nyelesain masalah atau tugas. Jadi, kasih apa yang mereka butuhkan. Misalnya kejelasan, batasan, gitu. Bukan cuma nurutin apa yang mereka inginkan pas lagi emosi, kayak melampiaskan amarah, gitu. Ini cara jitu buat jaga hubungan sekaligus jaga kerjaan tetap beres. Wah, oke. Jadi ini soal jaga hubungan tapi juga pastiin tujuan kita tercapai ya. Kombinasi dari sadar diri, persiapan, cara nyampein yang tenang, usaha buat memahami, plus teknik-teknik khusus buat meredakan ya. Tepat sekali. Kalau bisa menguasai ini, wah ini investasi bagus banget buat kecerdasan emosional dan hubungan kerja Anda ke depannya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau misalnya di percakapan sulit Anda berikutnya, Anda coba secara sadar terapin empati tegas tadi. Kira-kira bakal ngubah hasilnya nggak ya? Bisa bantu jaga hubungan dan kerjaan tetap jalan nggak ya? Coba deh dipikirin.